Sebanyak 14 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus kerumunan di tengah pandemi di Tebet, Petamburan, dan Megamendung. Para saksi dimintai keterangannya terkait acara yang digelar dan dihadiri Rizik Syihab pada November 2020. Siapa saja para saksi tersebut dan apa yang mau digali dari mereka, kita temui rekan kami, jurnalis Kompas TV Aulia Faradina di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tempat sidang kasus kerumunan di tengah pandemi digelar. Aulia, siapa saja saksi yang hadir dan apa saja kesaksian mereka soal kerumunan di tengah pandemi yang dihadiri Rizik Syihab? Iya, Gladys, untuk persidangan hari ini perkara kerumunan di Petamburan dengan terdakwa Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ada 14 orang saksi sebenarnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Tetapi pada awal persidangan tadi majelis hakim menjelaskan bahwa karena adanya keterbatasan ruang duduk di tempat sidang, jadi hanya baru 9 saksi saja yang dimintai keterangan terlebih dahulu. Jadi ada 9 saksi, ada dari aparat kepolisian, kemudian ada juga PNS di lingkungan pemerintah daerah DKI Jakarta maupun juga di beberapa kementerian, serta ada juga saksi dari pihak wira swasta. Tadi pertama kami lihat dan juga dengarkan kesaksian dari Budi Cahyono selaku Kapolsek Tebet yang menjelaskan bahwa kerumunan yang dihadiri Rizik Syihab di kawasan Tebet saat itu terjadi pada saat Jakarta masih menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemudian tadi Kapolsek Tebet juga memaparkan bahwa jumlah massa yang hadir pada acara kerumunan di Tebet dihadiri oleh jumlah massa yang sangat banyak. Kemudian dari pihak Kapolsek juga menyebutkan bahwa di acara Maulid Nabi di kawasan Tebet tersebut, Rizik Syihab melalui dengan menggunakan alat pengeras suara pun melakukan ajakan ataupun mengajak para simpatisannya untuk hadir pada acara Maulid Nabi dan juga pernikahan Putri Rizik Syihab pada tanggal 14 November ataupun keesokan harinya begitu. Kemudian ada juga saksi dari Kasatpol PP DKI Jakarta yakni Arifin yang menyebutkan bahwa ia memberikan keterangan terkait dengan kerumunan di Petamburan pada tanggal 14 November lalu. Ia menjelaskan kronologi awalnya bahwa pada saat diketahui ada acara tersebut di daerah Petamburan, pihaknya dari Satpol PP ini mengerahkan sebanyak 200 orang personil Satpol PP untuk melakukan edukasi dan juga pengawasan terkait dengan protokol kesehatan di acara kerumunan tersebut. Nah, kemudian dari operasi yang dilakukan oleh Satpol PP terjaring ada 36 orang atau pihaknya ini menindak sebanyak 36 orang yang kedapatan melanggar protokol kesehatan pada saat menghadiri acara pernikahan Putri Rizik Syihab dan juga menghadiri acara Maulid Nabi di Petamburan. Nah, 19 orang diantaranya ini diberikan sanksi sosial oleh pihak Satpol PP dan sisanya juga diberikan sanksi administratif. Kemudian pada saat setelah evaluasi dari pihak Satpol PP dan juga telah melakukan rapat gabungan dengan Satgas Covid di wilayah DKI Jakarta, pihaknya pun menyatakan bahwa dari acara kerumunan dan juga pernikahan Putri Rizik Syihab diketahui melakukan adanya pelanggaran protokol kesehatan dan oleh karena itu pihak dari Satpol PP ini telah melayangkan surat pelanggaran dan juga meminta pertanggungjawaban dari Rizik Syihab dengan mengenakan sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Lantaran dasarnya adalah acara tersebut melanggar peraturan gubernur nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 dan juga melanggar Pergub nomor 80 tahun 2020 tentang PSBB. Kemudian ada juga saksi lainnya yakni dari PNS Kemendagri. Jaksa tadi menanyakan perihal adanya logo Ormas FPI di surat permintaan izin untuk menggelar acara. Nah, dari pihak PNS Kemendagri tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya saat itu SKT FPI atau surat keterangan terdaftar FPI ini belum diperpanjang. Padahal sebenarnya kalau untuk mengadakan acara baik ormas dari yang terdaftar di Kemendagri maupun yang ormas yang tidak terdaftar di Kemendagri ini boleh mengadakan acara asal tidak ada pelanggaran hukum. Tetapi pada saat itu memang kasusnya adalah SKT FPI ini belum diperpanjang di Kemendagri. Itu tadi yang dipermasalahkan oleh jaksa. Kemudian ada juga pihak dari PLT Dirjen P2P Kemenkes yang menyebutkan bahwa pada saat itu memang terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan memang yang tertinggi adalah di wilayah DKI Jakarta karena pihaknya melakukan tracing terhadap orang-orang yang mengikuti kerumunan dan juga telah menghimbau kepada peserta acara untuk melakukan ataupun memeriksakan diri ke fasilitas-fasilitas kesehatan setempat. Pernyataan dari PLT Dirjen P2P Kemenkes ini juga didukung oleh
Kepala Laboratorium Daerah DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa pada saat itu memang terjadi peningkatan kasus dibandingkan bulan Oktober. Jadi yang memaparkan data bahwa pada bulan Oktober ini ada pemeriksaan sejumlah sampel tapi tidak ada kasus baru COVID-19 di DKI Jakarta. Tapi pada November, terutama beberapa hari setelah adanya acara kerumunan di Petamburan dan juga Tebet, pihaknya menerima sebanyak 299 sampel pemeriksaan COVID-19. Nah, dari sejumlah sampel tersebut diketahui ada sebanyak 30-an yang diketahui terpapar COVID-19 pasca diadakannya acara pernikahan maupun juga acara Maulid Nabi di Petamburan. Selain dari kelima saksi tersebut, tadi ada juga saksi dari Babin Kamtibmas Polri, kemudian ada juga koordinator dari Majelis Taklim yang ada di Tebet, kemudian ada juga dari mantan Lurah Petamburan, dan kemudian tadi ada juga pengusaha penyewaan tenda yang disewa oleh panitia acara untuk menggelar acara pernikahan dan juga Maulid Nabi yang ada di Petamburan. Tadi juga baru saja ada pengacara dari Rizky Syihab, yakni Aziz Yanuar, menyebutkan bahwa ia masih ingin mendalami keterangan-keterangan dari para saksi yang dihadirkan di sini, karena menurutnya para saksi di sini yang menyampaikan kesaksiannya seperti diarahkan oleh jaksa, tidak sesuai dengan pengetahuannya. Kemudian pihaknya juga mengklaim dan ingin mencecar kembali saksi terutama dari aparat kepolisian untuk mengetahui apakah aparat kepolisian ini juga memperlakukan SOP ataupun juga penindakan yang sama di lokasi lain ataupun untuk pihak lain selain dari acara kerumunan Rizik Syihab. Karena kalau tidak, maka dari pihak Rizik Syihab ini merasa ada diskriminasi hukum terhadap kliennya. Glenis. Ya, hingga saat ini sidang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ada 14 orang saksi, baru ada 9 orang yang dimintai keterangan. Berbagai macam latar belakang seperti polisi, PNS DKI, dan juga wira swasta. Terima kasih Aulia Faradina langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.